butik muslim kamu? Lancar? Alhamdulillah, berkat doa ibu dan ayah, semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi kita perlu melakukan pengembangan. Membuka beberapa counter di mall di kota Solo. Furqon, ayah mau bertanya pada kamu. Soal apa ya? Apakah di Solo itu kamu hanya berurusan dengan butik? Maksud ayah? Ya, barangkali di sana kamu dipertemukan Allah dengan seorang muslimah yang baik, yang akan menjadi pendamping hidupmu. Iya, Furqon. Wajar kan orang tua menanyakan anaknya yang sudah dewasa untuk berkeluarga. Kamu sudah lulus magister dan usahamu sudah mapan. Ayah serta ibumu sudah ingin menimang cucu dari kamu, Furqon. Saya sudah mencobanya, tapi gagal. Kamu tidak gagal, Furqon. Kamu tidak berjodoh sama Ana. Itu karena Allah. Dan semua kejadian ini bukan kuasa kamu. Ya, ikhlaslah, Furqon. Dan jangan berputus asa. Berusahalah kembali. Insya Allah kebahagiaan akan kamu temukan juga kelak. Jika saja Anda memiliki kembaran, saya mau menikah dengan kembarannya. Furqon, itu tidak baik, nak. Kalau seseorang itu sudah menjadi istri orang lain, kamu tidak boleh membayangkan itu. Dan itu bukan hak kamu lagi. Saya kan bilang kembarannya, Bu. Bukan anaknya. Furqon, jangan sampai kita salah menempatkan calon pasangan kita dalam keyakinan diri kita. Jika kamu mendambakan seorang perempuan yang serupa dengan anak, mungkin kamu tidak akan jumpai seumur hidupmu. Bahkan juga tidak pada kembaran. Perempuan yang bernama Ana hanya satu-satunya di dunia ini. Dan dia sudah jadi milik Hasan. Saya belum bisa melupakan Ana, ya. Tetapi, jika kamu berharap seseorang berakhlak seperti Ana, mungkin Allah akan memberimu jalan untuk menemukanmu. Bahkan yang lebih baik lagi akhlaknya. Rasanya tidak ada perempuan yang lebih dan lebih cantik dibandingkan dengan Ana. Furqon, seandainya kamu memiliki istri yang lebih rendah akhlaknya dari Ana, sebagai suami, kamu berkewajiban mendidiknya untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Bahkan lebih baik dari Ana. Ingat, Furqon, sekalipun Ana adalah seorang perempuan yang berakhlak baik, tapi kita sudah punya teladan istri-istri yang mulia, yakni Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan lainnya. Maafkan, Furqon, ayah, ibu. Terkadang memang cinta bisa membutakan mata. Bahkan mata hati seseorang yang dibina bertahun-tahun di Al-Azhar sekalipun. Jadi selama di Solo kamu tidak pernah ketemu Azam? Belum pernah. Bahkan Furqon tidak pernah mengharap ada perjumpaan baik dengan Azam maupun dengan Ana. Dia kan sahabat kamu. Jangan kamu memutuskan silaturahim, nak. Kalau Furqon menemui Azam, pasti juga Furqon menemui Ana. Setidaknya wajah Azam bisa mengingatkan Furqon terhadap Ana. Furqon, temuilah Azam. Berusahalah bersikap wajar terhadap Ana. Itu satu-satunya cara untuk memupuk rasa ikhlas dalam hatimu. Apalagi jika kamu terlibat dalam usaha dakwah yang dilakukan Azam dan pesantrennya. Setelah tidak lagi menjadi istrimu, Ana adalah sahabatmu sebagai sesama muslim.
Kamu harus saling membantu. Baik. Saya akan mengikuti saran ayah. Insya Allah. Tadi Mas Azam menelpon Lia. Mas Azam mencari-cari Mbak Ana, Mbak. Ya, Lia sarankan saja Mas Azam menemui Mbak Husna. Mbak dan Mbak Ana tadi ada di pesantren. Tapi sampai Mbak meninggalkan pesantren, Mas Azam tidak juga kembali. Jadi Mbak tidak sempat bertemu Mas Azam. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Kok Mas Azam kelihatannya seperti panik dan resah? Ada sedikit masalah. Tetapi mudah-mudahan dapat cepat diselesaikan dengan baik. Mbak sendiri bagaimana? Sudah ada tanda-tanda menuju Malika Impian belum? Mbak sering bertanya dalam hati, apakah Mbak sudah siap untuk berkeluarga? Kelihatannya tidak mudah Lia untuk berumah tangga, terutama dalam membangun saling kepercayaan antara suami dan istri. Orang-orang seperti Mas Azam dan Mbak Ana saja yang tahu syariah, tidak luput dari goncangan. Goncangan apa, Mbak? Tidak apa-apa, jangan dibahas ya. Mbak Husna kok gitu sih? Assalamualaikum. Mengapa kamu tidak jawab salamku? Ingat, Ana. Betapapun rendahnya suamimu ini dalam pandanganmu, aku masih orang muslim. Hak dan kewajiban sama muslim tidak boleh kamu remehkan. Waalaikumsalam. Mengapa juga kamu matikan teleponku tadi? Sebegitu besarkah kesalahanku sehingga kamu membenciku dan tidak mau berbicara kepadaku? Tadi pun kamu meninggalkanku begitu saja. Sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Kamu anggap apa suamimu ini? Dan Mas anggap apa saya ini? Istri. Berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram di dalam kamar. Apa itu bentuk dari penghormatan kepada seorang istri? Ana, sudah aku jelaskan sejak tadi. Ini semua ulah anak nakal itu. Aprilia sudah berada dalam kamar ketika aku datang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berbohong, Mas. Berkatalah yang jujur. Demi Allah, Ana. Entah bagaimana caranya Aprilia bisa berada dalam kamar ketika aku datang. Kemudian dia mengunci pintunya dan memasukkan kunci itu ke dalam sweaternya. Aku marah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mengapa sweater itu ada di tangan Mas Azam? Aprilia melemparkan sweater itu ke kepalaku ketika kamu datang dengan membawa kunci cadangan. Aku menyingkirkannya dengan tanganku. Dan itulah yang kamu lihat ketika kamu masuk ke dalam kamar. Aprilia mengatakan Mas Azam lah yang memanggilnya. Bohong. Perkataan itu bohong. Mas mengatakan perkataan Aprilia itu bohong semua. Iya. Tadi Aprilia mengatakan bahwa saya terkena endometriosis dan jadi mandul. Apa itu juga bohong? Tidak mungkin. Dari mana ia tahu? Jangan berpura-pura, Mas Azam. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kejadian ini selain kita berdua. Jadi dari mana Aprilia tahu kalau tidak dari Mas Azam? Demi Allah, aku tidak menyebarkan berita itu kepada siapapun. Jadi dari mana Aprilia tahu? Dari bisikan jin? Atau setan? Yang jelas bukan dari aku, Ana. Wallahi. Mas menginginkan anak dari Aprilia, ya kan? Mas kecewa dengan istri Mas yang mandul, ya kan? Perkataan apa itu, Ana? Itu berkatan Mas pada Aprilia. Rayuan Mas pada Aprilia. Astagfirullah. Itu fitnah. Baru sekarang saya memahami pernyataan Mas Azam. Bahwa Mas Azam tidak terikat janji kepada saya untuk tidak berpoligami. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun aku beristri lagi, aku tidak mungkin melakukannya dengan cara yang mungkar dan kotor. Mengapa Mas seorang yang paham syariah, yang belajar berbelas-belas tahun di Kairo, mudah runtuh hatinya karena Aprilia, Mas? Ya Allah, Ana. Aku tegaskan kepadamu sekali lagi. Selemah-lemahnya iman yang ada dalam diriku,
Aku masih mempunyai rasa malu. Aku tidak mungkin melakukan hal atau perbuatan serendah itu. Percayalah, Ana. Percayalah. Bagaimana mungkin saya dapat mempercayai Mas Azam kalau bukti-bukti yang ada justru memberatkan Mas Azam? Bukti yang mana lagi selain ocehan Aprilia? Kamu melihat aku menzinai Aprilia? Kamu melihat aku menyentuh Aprilia? Kamu mendengar pengakuan Aprilia kalau aku menodainya atau menyakitinya? Aku bersumpah demi Allah, Ana. Aku tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama kepada Aprilia. Sumpah itu hanya kata-kata, Mas. Saya membutuhkan pembuktian yang meyakinkan saya bahwa Mas Azam memang tidak bersalah. Sumpah yang aku ucapkan atas nama Allah bukan sekedar kata-kata, Ana. Tapi hidup dan mati jiwaku. Kehormatan diriku sebagai seorang muslim. Namun baiklah, aku akan mencari bukti untuk meyakinkanmu, Ana. Jika bukti itu tidak dapat, Mas berikan kepada saya. Maka tidak ada artinya lagi hubungan kita, Mas. Lebih baik bercerai daripada dikhianati. Kata perceraian tidak ada dalam kamus hidupku, Ana. Sama sekali tidak ada. Namun ketahuilah, bagiku, hidup sendiri itu lebih berarti daripada hidup bersama, tapi tidak saling mempercayai. Bagus. Berarti Mas memang telah mempersiapkan diri untuk bercerai. Pokoknya kalau Mas tidak dapat memberikan bukti-bukti kepada saya untuk meyakinkan kepada saya kalau Mas memang benar tidak bersalah, lebih baik kita cerai. Kita pisah. Lebih baik hidup sendiri daripada dihianati, Mas.